Halo, assalamualaikum teman-teman Car Vlog. Hari ini lagi ada Kejurda ya, RC Rally Cross yang kedua, seri 2. Kemarin seri 1 itu di awal tahun, ini sekarang ya baru bisa jalanin yang seri 2. Tapi tetap dengan kondisi kayak gini kita coba buat jaga jarak. Biasanya kalau teman-teman ingat pedoknya tuh semua ngumpul situ, kalau sekarang jadi nyebar ya sampai ke bagian halaman sana. Dan ada tamu spesial hari ini, ada Mas Andre Pitak nih. Wih, halo rally kita. Jeje. Hari ini datang ke sini juga. Rencananya tadi mau ikutan juga ya? Rencananya mau ikut di kelas FFA, tapi ternyata mobilnya nggak sesuai dengan regulasi. Oh, terlalu besar ya? Terlalu besar. Jadi ya? ibaratkan tubular mobil speed off-road ikut ke sprint. Ke sprint rally ya? Rusakin jalan dari. Jadi nonton aja nonton. Mobilnya mana nih? Mobilnya? Ini nih. Coba deh kita lihat nih mobilnya nih. Wah, ini dia nih. Traxxas ya. Gede banget. Traxxas Slash. Yang 4 wheel nih ya? 4 wheel. Yang 4 wheel. Iya. Oke. Jadi emang dia dimensinya kan 1/10-nya lebih besar ya Om ya? Lebih besar, iya. Tuh. Dan rodanya juga lebih gede. Setengah mati nyari velg. Setengah mati ya. Iya, kemarin coba nyariin apa ban sama velgnya ukurannya sesuai regulasi tapi susah ya ternyata. Susah ya. Nyerah gue seminggu Nyerah. ini nyari. Kayaknya emang enak ngebangun yang emang proper kali ya buat rally ini ya. Betul. Kebetulan ada si TT, udah lama juga tuh nggak dimainin. Insya Allah lah next event ya. Boleh. Ini kan kompornya Om Jeje. Tapi nggak apa-apa, makasih nih kan Mas Andri udah datang. Sambil juga bisa ngeliat dulu kan. Ini perdana nih, baru pertama kali ngeliat. Istilahnya ini dulu, reki dulu. Iya, survei dulu. Oke, sip. Sama-sama. Nah, terus sementara gue pakai ini teman-teman. Ini bodinya LNL model namanya, buatan Inggris. Ini dapetnya juga ya untung-untungan juga sih. Tapi dia walaupun 1/10, tapi sebenarnya ukurannya agak sedikit lebih gede lagi. Ini kalau misalnya udah dipasangin si bodinya, dia tuh rodanya agak kurang keluar ya. Mungkin kalau dikasih hex ya atau adaptor itu bisa lebih pas lagi. Karena kalau sekarang tuh masih rada tenggelam ke dalam gitu dia. Sementara ini untuk kita gue tetap pakai yang biasa gue pakai untuk yang di kelas yang WRX atau FFA ya, Yokomo YD4. Kalau YD4 tuh kan 4 wheel dia, ini askopelnya. Terus dia modelnya tuh YD4 yang MR. Jadi kalau MR itu dia si motornya posisinya ada di belakang ya. Kalau YD4 biasa tuh kan ada di depan. Ini posisinya ada di belakang. Jadi ini yang biasa gue pakai, tapi kalau yang Tamiya nggak dibawa, yang XP satu ini aja. Nah ini dia bodinya baru. Ini juga alhamdulillah baru jadi, bikin sendiri di workshop, full stiker ya. Lumayan sih. Kalau cat mungkin agak lebih gampang ya teman-teman. Tapi kalau misalnya cat, gue agak susah buat ngedapetin si motif-motif backgroundnya ini nih, yang total hitamnya ya. Jadi ini pakai stiker biar benar-benar sama kayak aslinya. Kita samperin dulu tim horenya nih. Panitia yang udah sibuk ngebikin eventnya berjalan. Selamat pagi Om Aldi. Pagi Om Jeje. Pagi Om Lutfi. Pagi. Wah, ini baru lagi ngoprek. Kayak lagi operasi. Kayak lagi operasi nih. Sementara ini kalau kita lihat kayaknya, oh nih bodinya Om Aldi nih. Yes. Tapi udah hancur-hancuran. Evo 9-nya wah udah lumayan tempur nih. Oh, ini tukang kompor, ada Ferry lagi nggak tahu nih nyari apa di sini. Minta mau? Dan ini teman-teman yang nggak kalah menarik, ini ada Citroen C4 ya. C4 ini salah satu Citroen favorit gua. Waktu itu zaman ini Sebastian Loeb yang bawa, dan ini sebelum yang di S3 ya. Jadi pas era ini menurut gua adalah era yang ganteng banget si Citroen sih. Terus ini ngomong-ngomong, ini sebenarnya dia buggy ya teman-teman. Tuh dalamnya engine. Aduh berat juga sebenarnya megangnya. Ini jadi sebenarnya nggak 1/10 ya. Tuh kalau teman-teman lihat ukurannya beda nih sama Evo nih. Ini kan 1/10. Nah ini emang lebih gede. Ganteng gila nih. Gua mau banget. Satu hal yang gue suka sekarang adanya transponder teman-teman. Jadi biasanya dihitungnya manual kan, tapi kalau sekarang itu dihitung udah pakai transponder ya. Dia semacam sensor. Jadi kalau misalnya kita lewat si sensornya itu, nanti waktu kita akan kerekam atau tercatat dengan sendirinya. Ini dia nih. Ini transpondernya.
Terus habis gitu nanti dipasangin. Wah ini keren nih Subaru B7. mantap. Ini adalah Subaru N12 teman-teman. Chris Atkinson ganteng banget. Dan terus di sini untuk kamar hitungnya, jadi di input di sini semua waktunya. Sekarang kalau kita geser dikit, kita lihat ke start. Ini lagi mau QTT di sini. Halo Om, semoga sukses. Mobilnya Fairlady, Subaru, Civic, sama satu lagi Fairlady ya. Yang udah start. Nah, sistemnya kayak gini, QTT-nya. Dan sensornya tuh ada di sini teman-teman. Sensornya tuh kabel gitu ya, ada di bagian sini. Nah sekarang kalau ngomongin tracknya, sekarang layoutnya juga udah dirubah teman-teman ya. Arahnya sekarang jadi arah jarum jam. Biasanya kan lawan jarum jam. Terus sekarang itu ada beberapa titik yang bisa dibuka tutup ya. Jadi buat ngekombinasiin jalur-jalurnya. Ini kayak misalnya sekarang nih Om Ugi yang paling depan. Nah, kurang lebih kayak gini nih teman-teman jalurnya. Nah begitu sini. Kalau kanan joker lap ya. Itu joker lap, sini lap normal. Menarik juga sih. Ini butuh hafalan lagi ya, bukan hafalan, sebenarnya lebih butuh latihan juga sih ya. Jadi kalau biasanya kita udah hafal, sekarang harus ngebiasain lagi karena jalurnya full baru. Oke, tadi QTT-nya ya atau kualifikasinya udah selesai. Nah, total waktunya belum tahu gua bagus atau enggak. Tapi sebenarnya ini tadi harus dibenerin untuk bagian belakangnya ya teman-teman. Ini jadi di bagian belakangnya ini masih nyeret ya. Karena si body postnya nih atau tiangnya ini kurang tinggi nih. Sekarang ini sang ahli ngotak-ngatiknya Ferry lagi ngerjain dulu. Jadi rencananya ini posisi dudukannya mau dirubah supaya tiangnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi kalau tiang udah lebih tinggi, dia belakangnya bisa agak lebih naik gitu lagi ya teman-teman. Tapi overall seru sih. Cuma ya itu dia bedanya kalau pakai body yang baru, disayang banget ya. Jadi tiap kali nikung jumping tuh kayak aduh jangan sampai terbalik nanti lecet. Yeah. Yang penting fun dan overall oke ya. Sekarang gue mau cerita sedikit teman-teman tentang RC yang gue pakai. Ini buat bodinya, ini adalah bodinya Ford Fiesta yang WRC ya, tim M Sport. Ini liverinya 2017-2018. Waktu itu yang pakai Sebastian Ogier dan ini dia yang juara dunianya. Nah, sedikit cerita tentang WRC. Jadi semenjak tahun 2017 itu dia bodinya mengalami perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi dari bumper-bumpernya itu over fendernya dia jadi ngotak ini ya. Sebelumnya kan dia lebih kayak bulet-bulet gitu. Terus dia secara downforce-nya juga lebih gila. Kenapa downforce-nya dibikin lebih signifikan lagi? Karena di tahun 2017 mobil WRC itu jadi 380 HP ya. Jadi meningkat secara HP-nya, jadi konsekuensinya untuk downforce harus dibikin lebih neken lagi supaya mobil nggak jatuhnya jadi liar ya dan overspin juga. Itu tadi yang bodinya ini alhamdulillah dapat dalam kondisi baru ya. Walaupun ya sekarang udah dipakai, jadi ya udah biarin aja ada lecet-lecet dikit. Terus itu dia tadi gue sempet jelasin, ini gue pakai Yokomo ya, Yokomo. Ngomong-ngomong kalau soal untuk motornya ya atau dinamonya, ini gue juga baru ganti teman-teman. Ini gue pakai Hobby Wing, ini SL3660 kalau nggak salah. Jadi dia itu tipenya yang brushless, tipe brushless. Kalau biasa kita buat adventure itu pakai yang brush ya, dia lebih tahan lumpur, air. Tapi kalau yang kayak gini dia sebenarnya nggak sebadak yang brush ya. Emang ada juga yang versi waterproof, kayak misalnya punya gue nih waterproof gitu. Terus ada tipe yang sensor sama sensorless. Kalau yang sensor kurang lebih dia digasnya lebih smooth, tapi kalau yang sensorless dia tuh kayak apa ya? Kayak motor-motor balap gitu yang udah nggak bisa dibawa pelan ya, jadi ngek gitu loh. Modelnya yang kagetan gitu. Jadi kita harus mainin throttle-nya ya, gas-gasannya harus bisa lebih halus lagi. Terus apa lagi ya? Baterai. Sekarang tuh zamannya udah baterai teman-teman. Jadi beda kalau dulu yang kenceng tuh yang mesin, kalau sekarang tuh modelnya yang baterai. Dan yang gua pakai ini
ini baterainya tuh LiPo ya. Mungkin semua pakai baterai LiPo jenisnya. Dia ada kapasitasnya dilihat dari ini ya. Ini 6600 miliampere. Segini gede sih jatuhnya. Dan baterai kayak gini tuh juga ada, kita bilangnya untuk C-nya ya, untuk punch-nya. Kayak ini di atas 100 C. Kalau C makin gede, itu si baterai itu bisa dikagetin ya. Jadi kayak power burst-nya gitu tuh, daya buat dia akselerasinya, kagetannya gitu bisa lebih gede kalau C-nya lebih gede. Jadi sekarang boleh dibilang baterai sih mungkin lebih kencang kali ya dari engine, mungkin juga gitu. Sementara sisaan lainnya servo buat steering kan, buat steering, sama di sini ada juga gyro ya. Gyro tuh kurang lebih yang ngebikin mobil kalau misalnya lagi ngegeol kanan kiri, dia tuh setirnya bisa ngarahin gitu. Jadi makin kayak mobil beneran lagi. Itu sih paling itu ya teman-teman. Nanti kita akan coba lihat lagi masuk ke babak berikutnya. Insya Allah masuk ya. Kali ini nggak terlalu ngotot banget, yang penting udah happy ke bodi baru. Oke, bentar lagi mau makan dulu. Ini ada Om Ivan nih, siap-siap mau start. Om Ivan ikut FFA apa WRX Om? WRX Om. WRX ya? Iya. Ikut WRX, berarti tadi udah turun ya? Udah Om. TT. Pakai TT 0, ini 02 ya? Iya. TT 02 andalannya, tasnya warnanya putih nih bak. Ini emang aslinya putih Om? Apa? Aslinya hitam Om, cuman diganti sama yang lebih keras, kasisnya pakai yang putih. Oh, jadi ini udah aftermarket ya? Iya. Kasisnya ya? Udah opsional. Keren sih, coba kita lihat ya Om ya. Wah, unik nih. Jadi kalau misalnya dari jauh kelihatan nih beda pewarna. Beda di sasis ya? Beda sasis Om. Beda, menarik. Bodi andalannya mana nih Om? Oh, ini dia. Bodi andalannya. Ini gue demen banget. Tayang lagi nih. Ini bodinya Om Ivan. Ini M40 ya, yang M3 ya, E30 M3. Wah, ganteng banget sih, andalan banget deh, bener-bener Mas Boy. Kita manggilnya Om Ivan nih Mas Boy nih. Asik, keren. Wah, tapi udah pada ini semua ya, udah tempur banget ya. Udah tempur Om. Kayaknya udah saatnya buat cari ini nih. Oh enggak, bodi baru sih banyak sih Om, tinggal diturunin aja. Iya. Ntar pakai FT86 kayak ke depan ini. Waduh, keren. Asik. Alhamdulillah, saatnya kita makan siang. Dan kajian makan siang kita hari ini apa nih Mas? Soto. Top. Kita makan soto, terus isinya ada apa ya? Oh, ada telurnya juga. Telur, kentang, apa nih? Soun. Toge. Ada toge juga. Subur terus toge. Nggak pakai sambelnya nih Mas? Pakai dong. Oh, udah disambur. Oke. Kudu. Selamat makan. Ya. Selamat makan Om Ivan. Selamat makan, Om. Selamat makan. Bismillah. Kita makan dulu, habis itu kita gas lagi. Gas tangan tapi jari ya, bukan kaki. Ya teman-teman, ini sebentar lagi udah mau final. Tadi karena di babak penyisiannya emang nggak berjalan dengan oke banget secara waktunya, jadi gue kan masuk ke grup C. Terus ngelewatin hit 1, hit 2, dan tetap alhamdulillah masuk sih ke babak final. Walaupun kalau yang C tuh yang waktunya emang bukan yang tercepat ya. Kan kalau yang tercepat tuh di A, habis itu ada B, terus ada C gitu. Emang sebenarnya perintilan kecil aja sih sebenarnya yang harus direvisi. Tapi yang paling utama justru di latihan. Kenapa? Karena sekarang nih gue pakai kurang lebih semua elektriknya baru dan karakternya emang beda kan yang sensorless ini. Jadi harus belajar lagi ya cara untuk kontrol gasnya, throttle-nya. Dan itu gue akuin masih sangat kurang banget. Jadi gue masih terlalu kayak yang ngebejeknya tuh terlalu kenceng ya. Jadi gampang out dari tadi, gampang melintir gitu. Ya sekarang sih paling finalnya yang penting bisa aman aja ya, jangan sampai kenapa-kenapa gitu mobilnya. Karena
itu udah lebih dari cukup sih untuk gue ikutan hari ini. Tinggal nunggu final sebentar lagi. Tadi yang pas finalnya itu terpaksa diulang karena emang timing sistemnya itu error ya, jadi mesti ngulang lagi. Tapi sementara tadi as roda belakang udah jebol nih. Sementara kan nggak ada serepnya nih, dan teman-teman yang pakai Yokomo lagi nggak banyak. Tapi alhamdulillah dapat pinjaman dari Om Ron, jadi ini as rodanya dipinjemin yang belakang. Thank you Om Ron. Ini masih dapat kesempatan untuk bisa ulang lagi walaupun sempat perbaikan dulu sekarang. Dikejar-kejar waktu. Hei, Om Jeje. Jadi juara 3 saya bacain Om, Yokomo, juara 2 Tamiya. Juara 1 jatuh kepada tim Hisap. Hidup Hisap. Oke, alhamdulillah teman-teman udah selesai juga. Nggak nyangka, alhamdulillah masih tetap bisa dapat podium ya di grup C kedua. Tadi seru banget, semuanya aman dan lancar sampai acara selesai. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Gua mau ngucapin juga terima kasih juga ya Om Aldi yang udah bikin acaranya, Om Teguh yang punya tempat. Semoga sehat-sehat semua ya. Dan untuk para jawara nih, selamat nih. Tim Hisap. Sampai ketemu lagi di seri 3 Kejurda Rallycross Jabodetabek. Dadah.